Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri masih semangat? Masih semangat? Ngantuk? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat allazi ahdil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kita semua? Sehat? Santri udah makan? Belum? Sarapan udah? Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah. Mudah-mudahan kita yang hadir siap hari ini adalah orang-orang yang mendapat syafaat dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini izin jalan-jalannya jalan benar. Ini kalau jalan-jalan, kalau bolong ini bisa kita jalan sebentar. Semuanya masih fokus ya, izin Ustaz. Fokus ya. Fokus. Fokus apa enggak? Fokus. Nah, sekarang pegang pundak teman. Yang dengan tangan sebelah kanan. Dengan tangan sebelah kanan. Pegang pundak temannya dengan tangan sebelah kanan. Bukan kiri kanan, tahu kanan. Suwuk wasawa'nya. Ya. Kanan aja dulu. Yang kiri nggak usah. Yang kiri nggak usah. Kanan aja. Hai teman, ucapkan apa yang disampaikan Ustaz. Oke? Hai teman, jangan tertawa. Dah, ulang ya. Hai kawan, dengarkan apa yang disampaikan Ustaz ya. Fokus ya kawan. Dah. Sekarang tangan kiri, yang tangan kiri. Gantian. Hai kawan, dengarkan apa yang disampaikan Ustaz ya. Jangan ketawa-ketawa selama Ustaz menyampaikan materi ya kawan. Nah. Fokus ya. Nah, ini tadi perkenalan singkat. Ustaz Zikra Maulana yang sekarang dikenal Uzim ya. Orang tak kenal siapa Zikra Maulana tadi. Nah, kita lanjut. Tapi nampaknya ini ada beberapa syarat yang kami mohon maaf sebelumnya. Karena santri kita sedikit. Kemarin hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 14. Kalau nggak salah, bukan tanggal 14. Hari Rabu tanggal
Pokoknya Rabu. Ya, hari Rabu. Hari Rabu tanggal 8 saya diminta oleh Pondok Pesantren CBS Lembah Harau mengisi materi di Alahan Panjang Kabupaten Solo plus muhasabah malam. Mereka camp di sana. Setelah acara itu berlangsung selama 28 jam kami bersamai CBS. Saya tanya pagi sebelum pulang sama wakil kepala sekolah, Ustaz, berapa jumlah santri kita di CBS kita? Sekitar 3.500 orang. Apa tipsnya untuk meramaikan santri itu, Ustaz? Nah, ini tipsnya. Ini pernah saya tanyakan ke wakil kepala sekolah CBS. Apa tipsnya, Ustaz? Gimana cara mempromosikannya, Ustaz? Cara mempromosikan itu mudah sekali, Ustaz. Sekarang adalah zamannya zaman Instagram, zaman Facebook, zaman TikTok. Jadi setiap acara, setiap kegiatan wajib seluruh santri mengupload. Mereka bawa handphone ke sekolah. Ke sekolah nggak bawa handphone, tapi di asrama mereka pakai handphone. Ada waktunya diizinkan pakai handphone. Seluruh santri wajib mengupload kegiatan sekolah. Dan seluruh wali murid wajib mengupload apapun kegiatan. Apalagi guru satu-satu. Ini wajib untuk meng-share apapun informasi terkait pondok kami. Setiap ustaz yang kami undang, setiap motivator yang kami undang, setiap dai yang kami undang, kami buatkan video-video pendek kegiatan mereka di sekolah kami. Tetapi ustaz itu harus men-share ke media sosial. Kata wakil pimpinan CBS, akhirnya kami tak pernah mencari murid ke sekolah. Akhirnya kami tak perlu lagi mencari murid, promosikan pakai spanduk, pakai flyer, pakai apapun itu, tak pernah lagi, karena kami sudah promosi melalui ribuan akun yang ada. Dari mana santrinya? Santrinya seluruh provinsi di Indonesia ada di CBS. Itu katanya. Dan bahkan ada di negara tetangga. Nah, itu tips promosi yang harus kita ambil ini. Udah disampaikan Ustaz Uzim, udah aku sampaikan, udah aku berikan tips itu hari ini. Tapi tergantung kita bagaimana caranya lagi. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama itu drip. Ada yang tahu drip? Ada yang tahu drip? Drip itu adalah kata dalam bahasa Inggris yang paling umum diterjemahkan menjadi mimpi atau impian. Seluruh kita, ini berapa orang santri yang berapa yang hadir? 27 orang. 27 orang yang hadir. Apa impian itu? Ada mikrofonnya sih. Ada. Izin ya Ustaz. Silakan. Apa impian antum? Silakan sebutkan. Mimpi dia aja nggak tahu. Temannya. Apa impian antum?
ingin jadi ulama. Ulama, iya. Bagus, lanjut. Kita tanya satu-satu ya. Apa impian antum? Jadi guru. Lanjut. Apa impian antum? Ingin menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Lebih baik itu kan perlu. Itu bukan mimpi. Itu prinsip hidup namanya. Lebih baik. Apa impian antum? Mimpinya aja nggak tahu. Apa impian antum? Apa impiannya? Hafiz Quran ya. Belakang. Jadi tentara. Apa impian antum? Nggak tahu juga. Lanjut. Apa impian antum? Pengusaha. Belakang. Apa impian antum? Jadi guru. Guru. Lanjut. Apa impian antum? Pengusaha. Apa impian antum? Ini kita tanya satu-satu nih karena sedikit ya. Apa impian? Menjadi abdi negara. Di negara, tentara polisi ya. Yang belakang apa impiannya? Guru. Apa impiannya? Pengusaha. Ini perempuan. Apa impiannya? Yang cewek. Apa impiannya? Sebutkan aja. Apa impiannya? Mimpi aja nggak tahu. Dokter. Apa impiannya? Guru. Yang belakang apa impiannya? Guru. Terus dokter. Banyak yang jadi dokter. Guru juga. Ini kadang orang disuruh bermimpi pun tak mau. Orang sekarang sifatnya nggak mau bermimpi, menghayal. Mimpi itu adalah suatu keinginan, suatu hayalan kita. Kalian sebelum tidur di sini main handphone apa enggak? Enggak kan? Pondok enggak kan? Enggak. Yang kalian pikirkan sebelum tidur apa? Apa yang kalian pikirkan sebelum tidur? Nah, kita tidur nih sekarang. Tidur di atas kasur sudah berbaring, lihat menghadap ke atas. Melihat ke atas. Apa yang kalian pikirkan ketika itu? Pasti suatu keinginan. Iya kan? Kenapa kalian takut menyampaikan itu? Oh, saya ingin loh jadi dokter. Oh, saya ingin loh jadi pengusaha. Oh, saya ingin loh jadi guru. Oh, saya ingin loh jadi abdi negara. Oh, saya ingin loh jadi presiden. Selama ini ada nggak orang yang menghalangi kita untuk bermimpi? Enggak. Selama ini ada nggak orang yang menghalangi kita untuk menghayal? Ada? Ada nggak dalilnya selama ini kita dilarang menghayal? Enggak. Kenapa kita takut untuk menghayal? Kenapa kita takut untuk bermimpi? Cobalah bangun mimpi kita. Nanti di samping tempat tidur di asrama, coba
cari kertas satu lembar, tulis ini mimpiku, akan kubuktikan 10 tahun yang akan datang. Ini mimpiku, akan kubuktikan 30 tahun yang akan datang. Cobalah bangun mimpi kita. Orang yang tidak punya mimpi adalah orang yang tak punya tujuan hidup. Ingat, orang yang tak bermimpi, orang yang tak punya tujuan hidup. Silahkan bermimpi apapun, silahkan bangun mimpi itu. Ada temannya yang licik. Ini biasanya yang sering terjadi. Kadang kita menceritakan sesuatu itu ke teman kita. Oh, saya ingin begini. Oh, saya ingin begitu. Curhat. Ada yang curhat. Ada yang sering curhat. Ya sama ada. Bohong ada. Yang cewek ada. Ada. Curhat sama teman di sebelah kita. Tapi curhatan kita itu nanti saya begini aja. Tapi dicemooh pernah kan? Pernah, silahkan, nggak apa-apa. Yang mencemooh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita membuktikan mimpi kita itu menjadi sebuah kenyataan. Dan kita next selanjutnya. Nah, itu gambarnya. Ada sebuah gambar. Ada yang mimpi ingin nikah cepat. Ada yang mimpi jadi apa tuh? Jadi pemadam kebakaran dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ini mesti punya soft skill. Apa itu soft skill? Ya, kemampuan, betul kemampuan itu. Apa itu soft skill? Kemampuan apa? Soft skill adalah serangkaian kemampuan personal dan interpersonal yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi, bekerja, dan beradaptasi dengan orang lain. Nah, ini sebenarnya santri nggak perlu lagi diajarkan cara berinteraksi, beradaptasi, karena ini adalah tubuh, gerak tubuh kita, gerak gerik kita, cara kita bersosial dengan orang, cara kita berteman, cara kita ke guru. Nah, itu adalah suatu kemampuan kita, soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan diri, bawaan diri seseorang. Nah, itu soft skill. Soft skill ini akan mempengaruhi seseorang untuk sukses, akan mempengaruhi seseorang dalam pendidikan, akan mempengaruhi seseorang dalam belajar. Itu soft skill. Mana contoh soft skill? Nah, berkaitan dengan kepribadian serta sifat bawaan seperti komunikasi, bicara, public speaking, kerjasama tim, kepemimpinan, pemecahan masalah. Nah, contohnya tentu berorganisasi di pondok. Ada organisasi? Ada apa? Organisasi waras. Ini sama dengan OSIS. Sama OSIS ya. Berarti sekarang dengan OSIS berarti. Antum ikut OSWA. Kira-kira itu termasuk soft skill apa enggak? Antum jadi ketua OSWA. Kira-kira termasuk soft skill apa enggak? Ya, karena ini adalah lingkungan sosial, cara kita berinteraksi dengan orang, karena itu adalah bawaan tubuh yang tidak bisa didustai. Kadang-kadang ada orang yang wajahnya beda, tapi omongannya beda, tapi bohong. Kita lanjut, ada hard skill namanya. Nah, hard skill adalah keterampilan atau pengetahuan teknis
spesifik yang diukur, dipelajari melalui pendidikan atau pelatihan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jadi ini adalah intelektual. Hard skill adalah intelektual, pemikiran kita. Buktinya mana? Orang yang punya hard skill, hidupnya tertata dengan rapi. Contoh nantinya, contoh. Antum bisa lihat di asrama, mana orang yang bikin tugas itu rapi. Pertama jam segini bikin tugas ini, yang kedua bikin ini jam segini, nanti tidur jam segitu dan bangunnya jam 3 subuh. Itu adalah bagian dari hard skill. Buktinya karena dia hidupnya tertata. Didapatnya dari mana? Dari pendidikan formal, dari pendidikan non formal seperti seminar, seperti pelatihan, penyuluhan. Nah, itu didapatkan dari pendidikan. Buktinya hasil hidup Anda lebih teratur dan lebih rapi. Begitu saja cara membuktikan mana kita yang punya soft skill, mana kita yang punya hard skill. Ada orang-orang santri yang punya dua kemampuan ini. Terkadang kan ada orang yang di kelas dia bodoh, kan? Tapi dia ahli di lapangan, ya kan? Dia ahli di lapangan, berarti dia punya soft skill. Ada juga orang-orang yang di kelas dia cerdas, tapi dia nggak tahu menahu tentang lapangan, dia nggak tahu menahu tentang kegiatan pramuka, tentang oswa, tentang kegiatan PKS, dia nggak tahu. Berarti dia mengandalkan hard skill. Tapi perlu berhati-hati juga. Biasanya ada orang yang hard skill-nya tinggi, kemampuan intelektualnya tinggi, cerdas, juara kelas, tapi tak pandai menyetrika. Ada orang-orang yang ketika dia di kelas itu juara, ngomongnya hebat, public speaking-nya mantap, gitu. Tapi ketika dia diajak ke lapangan, ketika dia diajak untuk membuktikan di lapangan, dia nggak paham apa-apa. Dan ini biasanya berefek di dunia pekerjaan. Orang yang terlalu tinggi IQ-nya, hard skill-nya, tapi ketika dia diajak survei lapangan, dia bingung. Ketika dia disuruh untuk melakukan kegiatan di komputer, dia bingung. Nah, makanya keseimbangan antara soft skill dan hard skill. Seimbang kita intelektual, pemikiran, dan seimbang juga kita di kegiatan lapangan, kegiatan dua. Kira-kira jelas? Paham? Paham. Nah, kita lanjut ya. Kreatif yang selanjutnya. Di sini ada nggak santri yang kreatif? Di asrama itu biasanya ada. Siapa biasanya yang paling kreatif? Ini biasanya santri itu biasanya kalau di asrama itu kadang-kadang aneh-aneh di asrama. Kadang-kadang ada yang bikin lukisan, dipanjangnya untuk dia aja. Kadang-kadang dia nggak bikin lukisan di dinding, di kertas, tapi di lantai. Dicarinya pasir, dilukisnya apa Spiderman. Ada. Siapa yang paling kreatif? Gak apa-apa, angkat tangan aja. Siapa yang paling kreatif? Yang paling kreatif. Jangan, gak usah lihat teman.
Anda tangan aja, saya kreatif Pak Ustaz. Nah, buktinya mana? Oh, saya selalu di asrama tuh bikin ini, dan saya selalu bikin robot loh di asrama Ustaz. Nggak apa-apa, angkat tangan aja. Oh, saya kreatif juga Ustaz. Mana buktinya? Saya nulis kitab loh Ustaz. Ini. Oh, saya punya buku lah Ustaz ini. Ada yang paling kreatif. Siapa temannya pacaran? Apa? Bikin kolam ikan. Bikin kebun di dalam asrama. Itu terlalu kreatif. Beliau di samping asramanya membuat kebun selama. Oh, di samping, bukan di asramanya ya? Di halaman asrama. Oh gitu, di halaman asrama. Siapa yang bikin ini? Siapa? Oh, satu barengan teman. Oh gitu. Ustaz Sangsa tadi gini, di dalam asrama dia bangun kebun gitu. Pakai pot, atau pakai apa, atau pakai pencahayaan listrik gitu. Itu kan kreatif. Gak apa-apa, tunjukkan aja kreativitas. Ustaz ini saya loh. Ustaz ini wajah saya loh. Ini kreatif milik saya loh. Hari ini kita butuh di Indonesia ini punya orang-orang kreatif. Kita nggak usah jauh-jauh. Ustaz Zamzamilur, ini dulu Ustaz. Beliau ini santri dari MTI Candung. Masih seakar lah serupun dengan kita. Ya Ustaz, MTI Candung kelas 5. Masih kelas 5. Berarti kelas 2 aliyah. Iya, kelas 2 aliyah. Kelas 5 di MTI Candung sudah menulis berapa buku? 14 buku sudah terbit. Kita buku 3 ada bawah. Ada. Ada di bawah. Tebal lagi. Sudah menulis 14 buku. Terbit kitab. Sebagian besar berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. Nah, ini orang kreatif. Nah, ini contoh bukti nyata. Berdiri di depan antum loh. Enggak apa-apa. Yang mau nulis buku silahkan tulis. Belajar ke beliau. Hadirkan beliau di sini nanti. Oh, Ustaz Bang, panggil abang aja lah ya. Di sini sampai kelas berapa? Sampai kelas 7. Berarti temanan lah. Ada yang manggil adik, ada yang manggil abang. Bang Nurman, ya. Bisa kami minta datang usaha abang ke sini? Buat apa? Kita mau belajar nulis. Silakan. Kita mau nulis Arab Kundul lah Ustaz. Bang Nurman, ajarkan kami ya. Ayo. Beliau bersedia kok. Beliau dekat kok di sini. Nah, bangun kreativitas itu sekarang. Karena yang hidup di masa depan itu, orang yang berguna di masa depan itu bukan orang pintar, bukan. Orang pintar tidak dibutuhkan lagi, karena orang pintar itu sudah banyak. Orang pintar itu sudah jutaan di atas dunia. Tapi yang dibutuhkan adalah orang yang punya sejuta kreativitas. Tahu yang pemilik AI siapa? AI tahu? Siapa yang punya AI? Hah? Yang punya AI tahu? Enggak tahu. Yang punya Facebook tahu? Enggak usah jauh-jauh ya. Yang punya Gojek tahu? Enggak tahu juga. Yang punya Gojek yang di Indonesia aja lah dulu, nggak usah kita terlalu jauh. Yang punya Gojek siapa? Yang baru tertangkap kemarin. Nggak sekolah dia, nggak berpendidikan dia, nggak sarjana dia, nggak tamat pondok dia, cuma tamat SD. Tapi punya aplikasi namanya Gojek. Hari ini dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Karena dia punya kreativitas. Yang punya Google tahu siapa? Nggak sekolah loh yang punya Google. Nggak berpendidikan tinggi loh orang yang punya Google. Tapi dia punya kreativitas. Yang punya Facebook loh. Nggak tahu juga. Mereka yang punya kreativitas itu banyak rata-rata yang nggak sekolah, nggak berpendidikan, tapi mereka punya kreativitas. Nah, ambil pelajaran karena ini zaman sekarang ini udah AI yang canggih. Musuh terbesar kita, santri, mahasiswa itu adalah musuhnya AI. Karena kita menyayangi dunia modern. Nah, makanya bangun kreativitas itu dari sekarang. Ada nggak di sini yang punya masalah? Problem. Di pondok ada nggak yang punya masalah? Yang punya masalah ada? Yang cewek ada masalah nggak? Ada masalah nggak selama mondok di sini? Ada masalah nggak selama mondok di sini? Nggak ada. Pasti ada. Di sini yang cowok ada masalah nggak? Selama mondok di sini ada masalah nggak? Pasti ada. Apa masalahnya? Pertama, kita berpisah dengan orang tua, masalah. Yang kedua, nggak ada yang perhatikan Ustaz, masalah. Ya kan? Ustaz makan kami di sini nggak teratur lah Ustaz. Kadang cepat, kadang lambat, masalah. Ada yang lebih parah, kami di sini mondok Ustaz, tapi masalahnya perasaan. Ada. Pasti ada. Yang cewek ada. Oh saya ada masalah Ustaz. Apa masalahnya? Selalu digosipin Ustaz. Oh saya punya masalah, ditikung oleh teman Ustaz. Pasti ada. Setiap orang memiliki masalah hidupnya masing-masing. Setiap santri ada masalahnya masing-masing. Tapi masalah kita berbeda-beda. Masalah teman, contoh baju sekolahnya udah koyak, udah robek, masalah. Sedangkan masalah kita bukan masalah bajunya, tapi masalah pencinya. Oh bukan masalah pencinya Ustaz yang masalah hari ini, tapi masalah jajannya nggak ada. Ada. Ada yang kurang jajan di sini. Pasti ada. Karena hidup di pondok itu santri itu hidupnya penuh masalah. Untuk apa masalah itu diciptakan? Untuk apa kalian dititipkan di sini? Bukan orang tua kita nggak sayang kita, tapi untuk membentuk kepribadian yang kuat. Masalah itu membentuk jiwa seseorang menjadi tangguh menghadapi cobaan. Tapi nanti setelah zaman baru antum merasakan orang yang hidup manja. Ini kita ambil contoh. Orang yang hidup manja, tinggal di rumah mewah, sekolah elit. Apapun bisa mereka kendarai, mobil di rumah siap, pakai sopir pribadi, jajan tinggal ambil. Apakah tidak muncul masalah selain? Muncul. Apa masalahnya? Karena dia selalu hidup di manja, akhirnya tak bisa hidup mandiri. Tapi setelah kita hidup santri selama bertahun-tahun, bertemu dengan persoalan setelah tamat nanti kalian di sini berumah tangga, menikah, ditimpa masalah belum dapat pekerjaan, masalah ekonomi sulit. Karena kita udah biasa dengan masalah, kita udah sering loh masalah lambat makan, kita udah sering loh menghadapi masalah jarang berbaju baru. Jadi masalah itu membuat kita tangguh hidup di masa depan, hidup di masa yang akan datang.
maka siap-siap kita menghadapi berbagai persoalan di pondok ini. Setuju? Setuju? Nah, Ustaz mau tanya, ada yang sering nangis kalau ada masalah di pondok yang cowok ini? Nelpon, ada Ustaz yang nelpon pulang ke orang tua, mama, ibu, ada yang nangis, ada yang cowok nih. Aduh, yang cowok ada sering nangis nelpon lama. Lais, nggak usah tunjuk teman, nggak usah. Nah, pasti ada. Yang cewek ada. Nggak usah dong kita nangis. Apa yang perlu ditangiskan di pondok ini? Nanti pulang juga bisa pulang. Ketemu pasti juga ketemu. Walaupun Ustaz nggak pondok, nggak sekolah di pesantren, tapi sudah cukuplah ini menderita dari ini. Kenapa? Di sini ada orang kaya, yang orang tuanya pengusaha. Ada. Enggak ada. Yang orang tuanya petani susah dari kampung ada. Coba katakan dulu. Enggak usah malu. Ustaz Zikra Maulana anak petani susah dari kampung yang gaji ayahnya cuma 70-80 ribu. Silakan angkat tangan siapa yang anak petani susah orang tuanya. 1, 2, 3, 4. Rata-rata ya. Kita sama. Ustaz pun begitu kok. Tapi walaupun kita berasal dari keluarga yang susah, itu bukan membuat kita menjadi terpuruk, bukan. Nah, mana buktinya? Ustaz, contoh saya pribadi ya, nggak usah orang lain, anak pribadi. Ayah buruh tani dulu pas sekolah, gajinya cuma 80 ribu sehari. Kami hidup 6 orang ya maksudnya 6, kami 4 orang. Saya yang paling tua, ada adik sekolah 3 orang. Walaupun kami hidup susah, tinggal di tepi sawah. Itu ada videonya di TikTok yang sudah diupload. Tinggal di gubuk di tepi sawah bukan membuat Ustaz Zikra Maulana terpuruk. Tapi kesusahan itu menghantarkan Zikra Maulana jadi motivator Indonesia. Menghantarkan Zikra Maulana menjadi seorang dai yang keliling Indonesia setiap bulan. Lihat di TikTok saya di Instagram. Jangan lupa follow Zikra Maulana official. Jangan lupa follow ya. Jadi jangan jadikan masalah kita sebagai problem hidup yang membuat kita terpuruk. Jadikan itu sebagai motivasi bisa dicampur yang mendorong kita menjadi lebih baik. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ada namanya problem solving. Problem solving itu adalah sebuah proses yang mengindikasi masalah, ada penyelesaian. Maksudnya penyelesaian, problem solving. Orang yang menyelesaikan masalah itu yang bisa bilang tadi. Jadikan masalah hidup kita untuk menjadi pendorong diri kita menjadi lebih baik. Ada namanya problem solver. Yang di bawah problem solver itu orangnya, pelakunya. Nah itu thank you. Nah ini akunnya ya. Yang pertama, ini perlu juga kita promosi. Akun TikTok Ustaz Zikra Maulana Official, Facebook Ustaz Zikra Maulana, Instagram Ustaz Zikra Maulana Official. Jangan lupa follow ya. Nanti kita foto bareng ya, biar kita upload nanti di channel kita. Insya Allah kita promosikan juga foto kita. Walaupun followernya belum banyak, penontonnya banyak. Nah ini nomor WA. Kalau mau ngundang bisa dihubungi 0812 75045496.
Nah, itulah motivasi kita. Kira-kira apa saja yang sudah didapat dari tadi? Apa yang sudah kita dapatkan dari tadi? Coba katakan satu orang, buktikan ke depan bahwa engkau mendengarkan. Coba, apa kesimpulannya? Ayo, maju sini. Enggak ada yang cewek ada? Enggak ada juga. Yang cowok enggak ada? Enggak. Yang cewek ada juga? Enggak, udah tidur mungkin ya. Nah, yang pertama tadi dream, mimpi. Bangun mimpi Anda setinggi mungkin karena tidak ada yang menghalangi orang untuk bermimpi. Yang kedua, soft skill, hard skill. Apa soft skill? Keterampilan. Hard skill, intelektual. Setelah itu, apa lagi? Problem. Lanjut. Nah, penyelesaian. Problem solver itu penyelesaian. Oke ya. Kira-kira sudah jelas? Kira-kira paham? Oke. Nah, itulah motivasi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti boleh diambil ininya. Boleh diambil materi ini. Nanti Ustaz share ya. Kalau mau belajar boleh. Yang mau nggak usah dicatat-catat lah. Kalau motivasi sama Ustaz Uzim enak, nggak perlu catat-catat, tapi langsung dikasih materi. Nah, itulah materi kita siang hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. I love you buat dikasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.